Buku Alfa dan Omega, Jilid 6, Pasal 63 dengan judul Rajamu Datang. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion. Bersorak-sorailah, hai Putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Sakarya 9 ayat 9. 500 tahun sebelum kelahiran Kristus, Nabi Sakarya menubuatkan kedatangan Raja Israel dalam keadaan seperti itu. Nubuatan ini kini harus digenapi. Ia yang sejauh itu telah menolak kehormatan raja, kini datang ke Yerusalem sebagai ahli waris yang dijanjikan pada takhta Daud. Pada hari pertama dalam minggu itu, Kristus memasuki kota Yerusalem dengan kemenangan. Orang banyak yang datang berduyun-duyun hendak melihat dia di Betania, sekarang menemani dia, ingin menyaksikan perihal ia diterima. Banyak orang sedang dalam perjalanan ke kota, hendak merayakan Paskah, dan orang-orang ini pun menggabungkan diri dengan orang banyak yang menemani Yesus. Segenap alam tampaknya bergembira. Pohon-pohon diliputi warna hijau, dan bunganya menyebarkan bau harum di udara. Suatu hidup dan kegembiraan yang baru membangkitkan semangat orang banyak. Harapan akan kerajaan yang baru sudah mulai timbul lagi. Karena bertujuan hendak masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai, Yesus mengirim 2 muridnya mencari untuknya seekor keledai yang masih muda. Pada saat kelahirannya, juru selamat bergantung pada kedermawanan orang asing. Palungan tempat ia berbaring adalah suatu tempat beristirahat pinjaman. Sekarang, meskipun ternak di bukit-bukit yang beribu-ribu itu adalah miliknya, ia bergantung pada kebaikan orang asing untuk mendapat seekor binatang yang akan ditungganginya untuk memasuki Yerusalem sebagai rajanya. Tetapi sekali lagi keilahiannya dinyatakan, malah dalam petunjuk yang paling kecil sekalipun yang diberikan kepada murid-muridnya untuk melaksanakan pesan ini. Sebagaimana yang dinubuatkannya, permohonan Tuhan memerlukannya. Diperkenankan dengan segera Yesus memilih seekor keledai muda untuk digunakannya, yakni yang belum pernah ditunggangi oleh manusia. Dengan gembira dan penuh semangat, murid-murid menghamparkan jubah mereka pada binatang itu dan mendudukkan Tuhan mereka di atasnya. Sampai pada saat itu, Yesus selalu mengadakan perjalanan dengan berjalan kaki, dan murid-murid berpikir-pikir pada mulanya mengapa sekarang ia lebih suka menunggang keledai. Tetapi pengharapan menggembirakan hati mereka dengan pikiran yang menyenangkan bahwa ia hampir akan memasuki ibu kota, mengumumkan dirinya sebagai raja, dan menyatakan kuasa kerajaannya. Sementara dalam perjalanan untuk melaksanakan pesan Yesus, mereka menyampaikan harapan mereka yang gemilang kepada sahabat-sahabat Yesus, dan kegembiraan itu tersebar luas, menambah harapan orang banyak sampai memuncak. Kristus masuk sebagai raja menurut adat istiadat Yahudi. Binatang yang ditungganginya ialah binatang yang ditunggangi oleh raja-raja Israel. Dan Alkitab telah menubuatkan bahwa demikianlah Mesias harus datang kepada kerajaannya.
Segera setelah ia duduk di atas keledai itu, kedengaranlah sorak-sorai kemenangan yang gemuruh bunyinya. Orang banyak menyambut dia sebagai Mesias Raja mereka. Kini Yesus menerima penghormatan yang belum pernah diperkenankannya sebelumnya. Dan murid-murid menerimanya sebagai suatu bukti bahwa harapan mereka yang menggembirakan itu harus diwujudkan dengan jalan melihat dia didudukan di atas takhta. Orang banyak diyakinkan bahwa saat pembebasan mereka sudah dekat. Dalam hayalan mereka melihat tentara Roma diusir dari Yerusalem dan orang Israel sekali lagi menjadi suatu bangsa yang merdeka. Semua orang bergembira dan penuh kegairahan. Orang banyak berlomba-lomba menghormati dia. Mereka tidak dapat menunjukkan kebesaran dan keindahan secara lahir, tetapi mereka menyembah dia dengan hati yang gembira. Mereka tidak sanggup mempersembahkan kepadanya pemberian yang mahal, tetapi mereka menghamparkan jubah mereka sebagai permadani di atas jalannya. Dan mereka juga menyebarkan cabang-cabang zaitun dan pohon kurma yang penuh daun di jalan. Mereka dapat memimpin pawai kemenangan tanpa ukuran kerajaan. Tetapi mereka menebang dahan-dahan pohon kurma yang terentang, yakni lambang kemenangan alam, dan melambai-lambaikan tinggi-tinggi dengan sorak hosana yang nyaring. Sementara mereka meneruskan perjalanan itu, orang banyak terus-menerus bertambah banyak oleh mereka yang telah mendengar kedatangan Yesus segera menggabungkan diri dalam pawai itu. Para penonton tak putus-putusnya masuk di antara orang banyak itu dan menanyakan, "Siapakah ini? Apakah makna segala kegaduhan ini?" Mereka semuanya sudah mendengar tentang Yesus dan mengharapkan dia pergi ke Yerusalem. Tetapi mereka pun mengetahui bahwa sampai saat itu ia telah mengecewakan segala usaha untuk menaikkan dia ke atas takhta. Dan mereka sangat heran ketika mengetahui bahwa inilah dia. Mereka berpikir apakah gerangan yang telah mengadakan perubahan ini dalam dia yang telah menyatakan bahwa kerajaannya bukannya dari dunia. Pertanyaan mereka didiamkan oleh sorak kemenangan. Berkali-kali sorak kemenangan itu diulangi orang banyak yang penuh kerinduan. Sorak itu disambut orang banyak dari jauh dan digemakan dari bukit-bukit dan lembah-lembah di sekelilingnya. Dan sekarang orang banyak dari Yerusalem menggabungkan diri dalam pawai itu. Orang banyak yang berkumpul untuk mengunjungi Paskah pergi menyambut Yesus. Mereka menghormati dia dengan melambaikan cabang-cabang pohon kurma dan menyanyikan nyanyian suci. Imam-imam di bait suci membunyikan nafiri untuk upacara malam, tetapi hanya sedikit yang menyambutnya. Para penghulu berbicara satu dengan yang lain dalam ketakutan. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Belum pernah sebelumnya dalam hidupnya di dunia ini, Yesus mengizinkan arak-arakan seperti itu. Dengan jelas ia melihat lebih dulu apa akibatnya. Hal itu akan membawa dia ke salib. Tetapi ia bermaksud menunjukkan dirinya kepada halayak ramai sebagai penebus. Ia ingin menarik perhatian kepada korban yang akan menyempurnakan tugasnya bagi dunia yang sudah jatuh. Sementara orang banyak berhimpun di Yerusalem untuk merayakan Paskah, ia sebagai anak domba yang dilambangkan dalam korban bayang-bayang dengan sukarela mengasingkan dirinya sebagai persembahan kepada Allah.
perlu bagi jemaatnya sepanjang zaman menjadikan kematiannya bagi dosa-dosa dunia suatu pokok pelajaran yang dipikirkan dan dipelajari dengan mendalam. Setiap fakta yang dihubungkan dengan itu hendaknya dibenarkan tanpa keraguan-raguan. Itulah sebabnya sangatlah perlu mata semua orang ditujukan kepadanya sekarang. Peristiwa-peristiwa yang mendahului pengorbanannya yang besar itu harus sedemikian rupa agar menarik perhatian orang pada korban itu sendiri. Sesudah pertunjukan seperti itu, sebagaimana yang terjadi ketika ia memasuki Yerusalem, semua mata mengikuti perkembangannya yang cepat akan peristiwa yang akhir itu. Peristiwa-peristiwa yang dihubungkan dengan pawai kemenangan ini akan menjadi buah bibir setiap orang dan akan mengingatkan Yesus pada pikiran setiap orang. Sesudah ia disalibkan, banyak orang akan mengingat kembali peristiwa-peristiwa ini dalam hubungannya dengan ujian dan kematiannya. Mereka akan dituntun untuk menyelidiki nubuatan dan akan diyakinkan bahwa Yesuslah Mesias itu. Dan di segenap negeri, orang-orang yang bertobat berlipat ganda. Dalam satu peristiwa kemenangan dari kehidupannya di dunia ini, juru selamat sebenarnya dapat muncul di bawah pengawalan malaikat-malaikat surga dan dimasyurkan dengan nafiri. Tetapi pertunjukan seperti itu akan bertentangan dengan maksud tugasnya, bertentangan dengan hukum yang telah mengatur kehidupannya. Ia tetap setia terhadap nasib yang hina yang telah diterimanya. Beban kemanusiaan harus ditanggungnya sampai hidupnya diberikan untuk hidup dunia ini. Hari ini, di mana bagi murid-murid kelihatan seperti hari yang paling mulia dalam hidup mereka, akan dinaungi dengan awan gelap sekiranya mereka telah mengetahui bahwa peristiwa kesukaan ini hanya merupakan pendahuluan dari sengsara dan kematian Tuhan. Meskipun sudah berulang-ulang ia menceritakan kepada mereka tentang pengorbanannya yang sudah pasti, namun dalam kemenangan yang menggembirakan sekarang ini mereka lupa akan perkataannya yang menyedihkan itu, serta memandang ke depan pada pemerintahannya yang makmur di takhta Daud. Rombongan pawai itu terus bertambah banyak, dan dengan sedikit pengecualian, semua orang yang menggabungkan diri itu mendapat inspirasi tentang saat itu dan turut menyaringkan sorak hosana yang bergema dan bergema kembali dari bukit ke bukit dan dari lembah ke lembah. Sorak-sorai naiklah terus-menerus. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Belum pernah sebelumnya dunia melihat pawai kemenangan seperti itu. Pawai itu bukannya seperti yang diadakan untuk para pemenang dunia yang kenamaan. Tidak ada iring-iringan tawanan yang meratap sebagai tanda kemenangan karena keberanian raja menandai peristiwa itu. Tetapi di sekeliling juru selamat terdapatlah tanda kemenangannya yang mulia tentang pekerjaan kasihnya bagi manusia yang berdosa. Disitulah terdapat tawanan yang telah diluputkannya dari kuasa setan sedang memuji-muji Allah karena kelepasan mereka. Orang buta yang matanya sudah dicelikannya sedang berjalan di depan. Orang bisu yang telah disembuhkannya menyaringkan sorak hosana.
Orang timpang yang telah disembuhkannya melompat-lompat dengan kegirangan dan tergolong di antara orang yang paling giat mematahkan cabang-cabang pohon kurma serta melambai-lambaikannya di hadapan juru selamat. Perempuan janda dan anak piatu sedang memuliakan nama Yesus karena perbuatan kemurahannya bagi mereka. Orang-orang kusta yang telah disembuhkannya menghamparkan jubah yang tidak bernoda pada jalannya dan menyambutnya sebagai raja kemuliaan. Mereka yang sudah dibangkitkan dari kematian oleh suaranya terdapat di antara orang banyak itu. Lazarus yang tubuhnya tidak mengalami kebusukan di dalam kubur, tetapi yang kini bergembira dalam kekuatan masa dewasa yang mulia, menuntun binatang yang ditunggangi oleh juru selamat. Banyak orang Farisi menyaksikan peristiwa itu, dan dalam keadaan menyala-nyala oleh dengki dan kebencian, berusahalah mereka membalikkan aliran perasaan halayak ramai. Dengan segala kekuasaan mereka berusaha hendak mendiamkan orang banyak. Tetapi ancaman mereka hanya menambah semangat yang meluap-luap. Mereka takut, jangan-jangan orang banyak ini yang karena banyaknya akan menjadikan Yesus raja. Sebagai ikhtiar terakhir mereka mendesak orang banyak ke tempat juru selamat berada dan menyapa dia dengan perkataan yang menempelak dan mengancam. "Ya guru, tegurlah murid-muridmu itu." Mereka menyatakan bahwa arak-arakan yang ramai itu melanggar undang-undang dan tidak akan diperkenankan oleh penguasa. Tetapi mereka didiamkan oleh jawaban Yesus. "Aku berkata kepadamu, jika mereka itu diam, maka batu ini akan berteriak." Peristiwa kemenangan itu ditentukan oleh Allah sendiri. Hal itu sudah dinubuatkan oleh nabi dan manusia tidak berkuasa mengesampingkan maksud Allah. Seandainya manusia telah gagal melaksanakan rencananya, sudah tentu ia akan memberikan suara pada batu-batu yang tidak bernyawa. Dan batu-batu itu akan menyambut anaknya dengan sorak puji-pujian. Ketika orang Farisi yang bungkam itu mundur, perkataan Zakaria diucapkan oleh beratus-ratus suara. "Bersukacitalah engkau, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Bahwa sesungguhnya rajamu datang kepadamu dengan adil. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Ketika pawai itu sampai di puncak bukit dan sudah hampir turun ke kota, Yesus pun berhenti dengan segenap orang yang bersama dengan dia. Di hadapan mereka terletaklah Yerusalem dengan kemuliaannya. Sekarang disinari matahari yang sedang condong ke barat. Bait suci itu menarik semua mata. Dalam kebesaran yang mulia, bait suci itu menjulang lebih tinggi dari bangunan-bangunan lainnya, dan kelihatan menunjuk ke surga seakan-akan mengalihkan perhatian orang banyak kepada satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Bait suci itu sudah sejak lama menjadi kebanggaan dan kemuliaan bangsa Yahudi. Orang Roma pun membanggakan kemuliaannya. Seorang raja yang ditentukan oleh bangsa Roma telah bersatu dengan orang Yahudi untuk mendirikan kembali dan memperindah-Nya. Dan Kaisar Roma telah mempermegah dengan pemberiannya, kekuatannya, kemewahannya, dan keindahannya telah menjadikannya salah satu keajaiban dunia. Sementara matahari yang sudah condong ke barat mewarnai dan menyapu langit,
Kemuliaannya yang gilang gemilang itu menerangi batu pualam putih bersih pada dinding bait suci dan berkelip-kelip pada tiang-tiangnya yang berujungkan emas. Dari puncak bukit di tempat Yesus dan para pengikutnya berdiri, pemandangan itu kelihatan bagaikan bangunan salju raksasa yang bermenarakan emas. Pada pintu bait suci terdapatlah sebatang pokok anggur dari emas dan perak dengan daun hijau dan tandan buah anggur yang besar yang dikerjakan oleh para seniman yang paling ahli. Gambaran ini melambangkan Israel sebagai sebatang pokok anggur yang subur. Emas, perak, dan warna hijau yang hidup dipadukan dengan keahlian seni yang tiada taranya. Sementara tanaman itu membelit dengan indahnya pada tiang-tiang yang putih dan berkilau-kilauan, bergantung dengan sulur yang bercahaya-cahaya pada perhiasan emas, didapat nyala keindahan dari matahari yang sedang terbenam, bercahaya-cahaya seolah-olah dengan kemuliaan yang dipinjam dari surga. Yesus menatap pada pemandangan itu dan orang banyak itu mendiamkan sorak-sorai mereka, terpesona oleh memandang keindahan yang tiba-tiba itu. Semua mata tertuju pada juru selamat, mengharapkan hendak melihat kekaguman wajahnya yang mereka sendiri rasakan. Tetapi gantinya melihat hal ini, mereka memandang suatu awan kesusahan. Mereka heran dan kecewa melihat air matanya berlinang-linang dan tubuhnya bergoyang bagaikan sebatang pohon yang ditiup angin topan. Sementara ratapan sedih keluar dari bibirnya yang gemetar, seakan-akan dari kedalaman hati yang hancur. Alangkah sedihnya malaikat-malaikat melihat pemandangan ini. Panglima mereka yang tercinta sedang mencucurkan air mata sedih. Alangkah sedihnya pemandangan ini bagi orang banyak yang bergembira. Dan dengan sorak-sorai kemenangan dan dengan melambai-lambaikan pelepah kurma sedang mengiringi dia ke kota yang mulia, di mana mereka sangat mengharapkan bahwa tidak lama lagi ia akan memerintah. Yesus telah menangis di kubur Lazarus, tetapi dalam kesedihan ilahi, dalam simpati terhadap kemalangan manusia. Tetapi kesusahan yang tiba-tiba ini adalah bagaikan nada ratapan dalam nyanyian kemenangan yang agung. Di tengah-tengah peristiwa sukacita, di mana semua orang sedang memberikan penghormatan kepadanya, Raja Israel sedang berlinang-linang air matanya, bukan air mata kegirangan, melainkan air mata dan rintihan kesedihan yang tak dapat ditahan. Orang banyak terharu melihat kemurungan yang tiba-tiba itu. Sorak-sorai mereka didiamkan. Banyak orang menangis karena menaruh simpati terhadap kesedihan yang tidak dapat mereka pahami. Air mata Yesus bukannya karena menantikan penderitaannya sendiri. Di hadapan matanya terhemparlah Getsemani, di mana tidak lama lagi kegelapan besar yang mengerikan akan menudunginya. Pintu domba juga kelihatan, yang berabad-abad lamanya dilalui oleh binatang-binatang untuk dikorbankan. Pintu ini pun tidak lama lagi akan terbuka baginya, yang dilambangkan dengan upacara bait suci yang dituju oleh persembahan dan pengorbanan bagi dosa-dosa dunia. Tidak jauh dari tempat itu terdapatlah Golgota, pemandangan tentang kesengsaraannya yang sudah dekat. Meskipun demikian, bukannya hal-hal yang mengingat
menyaksikan kematiannya yang bengis itu, yang menyebabkan penebus menangis dan mengerang dalam keadaan sedih. Ia tidak pernah bersusah karena sifat mementingkan diri. Pikiran mengenai kesengsaraannya sendiri tidak menakutkan jiwa yang mulia dan bersifat mengorbankan diri. Pemandangan akan kota Yerusalem itulah yang menusuk hati Yesus. Yerusalem yang telah menolak anak Allah dan menghinakan kasih-Nya, yang enggan diyakinkan oleh mujizat-mujizatnya yang besar dan hampir akan merenggut nyawanya. Ia melihat bagaimana keadaan kota itu dalam kesalahannya karena menolak penebusnya, dan bagaimana keadaannya yang sebenarnya sekiranya ia telah menerima Dia, yang hanya Dia satu-satunya dapat menyembuhkan lukanya. Ia telah datang hendak menyelamatkannya. Bagaimanakah dapat ia meninggalkannya? Israel telah menjadi suatu umat yang disenangi. Allah telah menjadikan bait suci mereka tempat kediamannya. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Mazmur 48 ayat 3. Di situ terdapat catatan tentang penjagaan dan kasih Kristus yang lemah lembut selama lebih dari 1000 tahun. Seperti yang diberikan oleh seorang bapa kepada anaknya yang tunggal. Dalam bait suci itu, nabi-nabi telah mengucapkan amaran-amaran mereka yang sungguh-sungguh. Di sanalah pedupaan yang penuh bara api ditimang-timang, sementara dupa yang disertai doa orang-orang yang berbakti naik kepada Allah. Di sana darah binatang telah mengalir yang melambangkan darah Kristus. Di sanalah Yahweh telah menunjukkan kemuliaannya di atas tutupan grafirat. Di sanalah imam-imam telah mengadakan upacara dan kebesaran lambang, dan upacara telah berlangsung berabad-abad lamanya. Tetapi segala perkara ini harus berakhir. Yesus mengangkat tangannya yang sudah sering memberkati orang sakit dan yang menderita, dan sambil melambai-lambaikannya ke arah kota yang bernasib buruk itu, dalam ucapan kesedihan yang terputus-putus berseru, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga Engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Di sini juru selamat berhenti dan tidak mengucapkan sebagaimana sebenarnya keadaan Yerusalem sekiranya ia telah menerima pertolongan yang hendak diberikan Allah kepadanya, pemberian anaknya yang kekasih. Sekiranya Yerusalem telah mengetahui kesempatan yang diberikan kepadanya untuk mengetahuinya, dan telah menghiraukan terang yang dikirim oleh surga kepadanya, maka ia sebenarnya dapat berdiri dalam kemakmuran yang dibanggakan, permasyuri kerajaan, bebas dalam besarnya kekuasaan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Tidak akan ada tentara bersenjata lengkap berdiri di pintu gerbangnya. Tidak ada panji Roma berkibar dari temboknya. Nasib yang mulia yang sebenarnya dapat mendatangkan berkat kepada Yerusalem sekiranya ia telah menerima penebusnya terbayang di hadapan anak Allah. Ia melihat bahwa dengan perantaraan Dia, kota itu dapat disembuhkan dari penyakitnya yang menyedihkan, dibebaskan dari perhambaan, dan didirikan sebagai ibu kota yang kuat di dunia ini. Dari temboknya burung dara perdamaian sebenarnya akan terbang ke segenap bangsa. Sebenarnya ia dapat menjadi mahkota kemuliaan bagi dunia.
Tetapi gambaran yang cerah yang sebenarnya dapat dialami oleh Yerusalem lenyaplah dari pandangan juru selamat. Ia menyadari bahwa bagaimana keadaannya sekarang di bawah kuk Roma, menanggung murka Allah, dikutuki dengan hukuman pembalasannya. Ia menyambung ratapannya. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan padat tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Kristus datang hendak menyelamatkan Yerusalem dengan anak-anaknya. Tetapi kesombongan Farisi, kepura-puraan, kecemburuan dan kebencian telah menghalanginya sehingga ia tidak dapat melaksanakan maksudnya. Yesus mengetahui pembalasan yang mengerikan yang akan menimpa kota yang bernasib buruk itu. Ia melihat Yerusalem dikelilingi oleh tentara dan penduduknya yang terkepung mati kelaparan. Ibu-ibu makan tubuh anak-anak mereka sendiri yang sudah mati. Kedua orang tua dan anak-anak saling memperebut sisa-sisa makanan. Kasih sayang sejati dirusakkan oleh siksaan perasaan lapar yang tidak terperikan. Ia melihat bahwa kedegilan orang Yahudi, sebagaimana yang ditunjukkan dalam penolakan mereka akan keselamatannya, akan membawa mereka juga kepada penolakan untuk menyerah pada tentara yang menyerang. Ia melihat Golgota, tempat di mana ia akan ditinggikan, penuh berpacangkan salib-salib selebat pepohonan di hutan. Ia melihat penduduk yang malang menderita siksaan luar biasa oleh penyaliban. Istana-istana yang indah dibinasakan. Bait suci menjadi timbunan puing. Dan temboknya yang besar tidak ada satu batu tersusun di atas batu yang lain. Sedangkan kota itu akan dibajak seperti suatu ladang. Pada tempatnya juru selamat menangis sedih ketika memandang peristiwa yang menakutkan itu. Yerusalem sudah berada dalam penjagaannya. Dan sebagaimana seorang bapa yang lemah lembut hatinya meratapi anak yang tidak suka menurut, demikian juga Yesus meratapi kota yang dicintai itu. Bagaimanakah dapat saya meninggalkanmu? Bagaimanakah dapat saya melihat engkau diserahkan kepada kebinasaan? Haruskah saya membiarkan engkau pergi untuk mengisi cawan kejahatanmu? Satu jiwa sangatlah berharga. Sehingga jika dibandingkan dengan itu, dunia tidak ada artinya. Tetapi disinilah terdapat segenap bangsa manusia yang akan binasa. Bila mana matahari petang lenyap dari pemandangan, masa kemurahan bagi Yerusalem akan berakhir. Sementara arak-arakan berhenti di puncak Bukit Zaitun, belum terlalu terlambat bagi Yerusalem untuk bertobat. Kemudian malaikat kemurahan sedang menutup sayapnya hendak turun dari takhta emas untuk memberi tempat bagi keadilan dan penghukuman yang segera akan datang. Tetapi hati Kristus yang penuh kasih masih memohon untuk Yerusalem yang telah menghinakan kemurahannya, meremehkan amarannya, dan hampir akan melumuri tangannya dalam darahnya.
Kalau saja Yerusalem mau bertobat, belum terlambat baginya. Sementara cahaya dari matahari yang sedang terbenam menyinari bait suci, menara dan bubungan bait suci, tidakkah seorang malaikat yang baik memimpin dia kepada kasih juru selamat dan mengelakkan nasibnya? Kota yang indah dan tidak suci, yang telah melontari nabi-nabi dengan batu, yang menolak anak Allah, yang sedang membelenggu dirinya sendiri dalam belenggu perhambaan karena sifatnya yang tidak mau bertobat. Hari kemurahannya hampir berakhir. Meskipun demikian, sekali lagi Roh Allah berbicara kepada Yerusalem. Sebelum hari itu berakhir, kesaksian lain diberikan bagi Kristus. Suara kesaksian itu dinyaringkan, menyambut panggilan nubuatan masa lampau. Sekiranya Yerusalem mau mendengar panggilan itu, sekiranya ia menerima juru selamat yang memasuki gerbangnya, ia masih boleh diselamatkan. Laporan sudah disampaikan kepada penghulu-penghulu di Yerusalem bahwa Yesus sedang mendekati kota itu dengan rombongan orang banyak. Tetapi mereka tidak mau mengucapkan selamat datang kepada Anak Allah. Dalam ketakutan mereka keluar hendak menjumpai Dia dengan mengharapkan hendak membubarkan orang banyak itu. Ketika arak-arakan itu sudah hampir menuruni Bukit Zaitun, datanglah penghulu-penghulu menghalang-halanginya. Mereka menanyakan sebab sorak-sorai yang ramai itu. Ketika mereka bertanya, "Siapakah ini?" Murid-murid yang dipenuhi oleh Roh Ilham menjawab pertanyaan ini. Dalam perkataan yang tegas mereka mengulangi nubuatan mengenai Kristus. Adam akan mengatakan kepadamu, "Itulah benih perempuan yang akan meremukkan kepala ular." Tanyakanlah kepada Abraham, dan ia akan mengatakan kepadamu, "Itulah Melkisedek, Raja Salem, Raja Damai." Kejadian 14 ayat 18. Yakub mengatakan kepadamu, "Ialah singa dari suku Yehuda." Yesaya akan mengatakan kepadamu, "Immanuel, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai." Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 9 ayat 5. Yeremia akan mengatakan kepadamu, "Tunas Daud, Tuhan keadilan kita." Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Daniel akan mengatakan kepadamu, "Ialah Mesias." Hosea akan mengatakan kepadamu, "Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya." Hosea 12 ayat 5. Yohanes Pembaptis akan mengatakan kepadamu, "Ialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Yahweh yang besar itu telah mengumumkan dari taktanya, "Inilah anakku yang kukasihi." Matius 3 ayat 17. Kita, murid-muridnya, menyatakan inilah Yesus, Mesias, Putra kehidupan, penebus dunia. Dan putra kuasa kegelapan mengakui dia dengan mengatakan, "Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Markus 1 ayat 24.